Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Nurul Rizky Kabalmai dengan NIM 230101020, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa soal terkait hukum kepailitan. Soal yang pertama, apa pengertian hukum kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan apa dasar hukumnya? Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah ketika seorang debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur tidak mampu membayar sedikitnya satu utang atau telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan pailit. Akibatnya seluruh harta debitur disita dan dikelola oleh kurator di mana di bawah pengawasan hakim untuk dibagikan kepada para kreditur secara adil. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama itu ada pasal 2 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang mengatur syarat debitur dapat dipailitkan. Lalu ada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang definisi kepailitan. Untuk pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan debitur pailit dan sebutkan landasan hukumnya? Sebutkan unsur-unsur kepailitan menurut Undang-Undang Debitur Pailit. Nah, debitur pailit adalah orang atau badan hukum yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga karena tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada dua atau lebih kreditur. Sejak putusan pailit diucapkan, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan karena pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Landasan hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang pengertian kepailitan. Terus ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu syarat debitur dapat dipailitkan. Untuk unsur-unsur kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu adanya debitur, memiliki dua atau lebih kreditur, memiliki utang, setidaknya satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Terus debitur tidak dapat membayar utang tersebut. Yang terakhir adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan pailit. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan kreditur dan sebutkan macam-macamnya? Kreditur adalah orang atau badan hukum yang mempunyai piutang kepada debitur berdasarkan perjanjian atau perundang-undangan sehingga berhak menagih pembayaran utang tersebut. Nah, macam-macam kreditur di Indonesia itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama kreditur separatis, di mana kreditur ini dia memiliki jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, dan hipotek. Yang kedua ada kreditur preferen atau kreditur istimewa, yang oleh undang-undang berhak didahulukan pembayarannya seperti pajak negara, upah buruh, dan biaya perkara. Nah, biasanya biaya perkara ini dibayar sebelum kreditur konkuren. Yang ketiga ada kreditur konkuren, kreditur tanpa jaminan khusus sehingga pembayarannya ditentukan dengan secara profesional sehingga kreditur setelah kreditur separatis dan kreditur preferen dipenuhi. Soal yang keempat, itu jelaskan pengertian sita umum serta landasan hukum yang mengaturnya. Sita umum adalah penyitaan terhadap seluruh hak kekayaan debitur pailit sejak putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga. Nah, sita umum ini bertujuan agar seluruh harta debitur dikumpulkan, dikelola, dan dibagikan secara adil kepada para kreditur oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, dengan adanya sita umum, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan.
Untuk landasan hukum sita umum, yang pertama tuh ada pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepailitan meliputi sita umum atas keseluruhan kekayaan debitur pailit. Yang kedua ada sita umum ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sejak putusan pailit debitur kehilangan hak menguasai dan mengurus hartanya. Yang ketiga ada pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pengurusan hak dan pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator. Nah, jadi sita umum ini yaitu sita harta debitur pailit disita untuk kepentingan seluruh kreditor. Untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang kelima, jelaskan peran hakim pengawas dalam proses kepailitan dan landasan hukumnya. Nah, peran hakim pengawas dalam proses kepailitan yaitu hakim yang ditunjuk langsung oleh pengadilan niaga untuk mengawasi jalannya proses kepailitan agar sesuai dengan ketentuan hukum dan melindungi kepentingan para pihak. Nah, peran hakim pengawas meliputi yang pertama mengawasi tindakan kurator dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit, terus memberi izin dan persetujuan atas tindakan tertentu yang dilakukan kurator, terus memimpin rapat kreditur dan mengawasi proses pencocokan piutang, terus menyelesaikan keberatan atau perselisihan yang timbul dalam proses kepailit, dan yang terakhir melaporkan perkembangan kepailitan kepada pengadilan niaga. Nah, landasan hukum terdapat pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengadilan niaga menunjukkan hakim pengawas dalam putusan pailit. Yang kedua, pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu mengatur tugas dan kewenangan hakim pengawas, dan yang terakhir ada pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakim pengawas berwenang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Terakhir atau pertanyaan ke-6, apa yang dimaksud dengan kurator? Jelaskan tugas dan kewenangan serta landasan hukumnya. Kurator adalah orang perseorangan atau belai harta peninggalan yang ditunjukkan oleh pengadilan niaga untuk mengurus dan membereskan harta pailit debitur sejak putusan pailit diucapkan. Nah, tugas dan kewenangan kurator yang pertama mengurus dan menguasai harta pailit, menggantikan debitur pailit, melakukan pendataan dan pengamanan seluruh harta kekayaan debitur, terus mengelola, menjual dan melelang harta pailit untuk pelunasan utang, menyusun daftar piutang kreditur dan melakukan pencocokan piutang, mewakili piutang pailit dalam segala tindakan hukum yang di dalam dan di luar pengadilan, terus membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada para kreditur sesuai tingkatannya. Yang terakhir, bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas seluruh tindakannya. Nah, landasan hukumnya ada pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang pengertian kurator. Terus ada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan penunjukan kurator oleh pengadilan niaga. Terus ada pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu menyatakan kurator berwenang mengurus dan membereskan harta pailit. Dan yang terakhir ada pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan tanggung jawab kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Cukup sekian materi-materi atau soal-soal yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.